kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Eka Rifaidah Sinaga sebagai pembawa materi yang pertama. Saya asal Medika Utara dan saya akan sejarah sekarang. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi warga negara bagian pendahuluan. Pada bab ini akan membahas tentang konsep dasar pendidikan kewarganegaraan, yaitu warga negara. Warga negara merupakan salah satu unsur pokok yang penting dari suatu negara selain adanya wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Setiap orang yang berada di suatu negara tentu perlu mengerti tentang status dan kedudukannya, baik yang hak dan kewajibannya sebagai anggota di sebuah negara. Nah, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajibannya terhadap negaranya. Begitu juga dengan sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Dalam bab ini akan dibahas mengenai konsep warga negara Indonesia, asas-asas kewarganegaraan, dan cara mengelola dan kehidupan warga negara. Asik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang warga negara. Warga negara dalam bahasa Inggris disebut citizen dan diambil dari bahasa Yunani yaitu civics yang berarti penduduk sipil. Istilah ini merujuk pada anggota masyarakat dalam konteks negara. Ada beberapa pandangan warga negara dalam menurut beberapa hal. Yang pertama, menurut Aristoteles, status warga negara berbeda dari tergantung pada bentuk negaranya. Dalam negara demokratis, seseorang yang akan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara disebut warga negara. Warga negara harus mampu menjalankan perannya sebagai yang diperintah ataupun yang memerintah. Menurut Sri Mulyani dan Saifullah, warga negara dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, yang diperintah, di mana harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Posisi ini bisa bergantung seiring waktu. Yang kedua, yang memerintah, harus memiliki kebajikan dan keutamaan. Yang ketiga, menurut pandangan As Hakim, yaitu terbagi menjadi tiga dimensi, yang dimana pertama, keterlibatan aktif dalam berkomunitas. Yang kedua, pemenuhan hak dasar seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang ketiga, dialog dan keberadaan ruang publik warga negara. Yang keempat, kewarganegaraan menurut Turner. Dalam bukunya yang berjudul Civics, Citizen in Action, menjelaskan warga negara adalah anggota kelompok yang tinggal di wilayah hukum, di mana hukum tersebut dibuat oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat dalam pemerintahan. Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan, warga negara adalah individu yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu negara, berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, serta berkontribusi dalam masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada di dalam pemerintahan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai warga negara Indonesia ataupun yang sering disingkat dengan WNI. Warga negara Indonesia adalah orang yang disahkan ataupun orang yang diakui oleh hukum sebagai anggota warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia asli merupakan mereka yang sudah menjadi warga sejak 17 Agustus 1945 dan keturunannya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26, warga negara Indonesia meliputi orang Indonesia dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang. Sejak kemerdekaan, ada beberapa peraturan kewarganegaraan yang diatur dalam undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1945, yaitu menganut asas iusoli ataupun tempat lahir. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947, yaitu menambah kriteria dan memperkenalkan hak repudiasi ataupun menolak WNI. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Pasal 144. Ada tiga cara untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama, otomatis ataupun secara pasif. Yang kedua, memilih ataupun secara aktif. Dan yang ketiga adalah naturalisasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang berlaku hingga sekarang, menyebut bahwa WNI bisa didapat dengan cara yang pertama karena keturunan dari warga negara Indonesia. Yang kedua, lahir di wilayah Indonesia yang kewarganegaraannya tidak jelas. Yang ketiga, lewat pengangkatan ataupun naturalisasi. Dengan ketentuan khusus untuk anak yang berkewarganegaraan ganda harus memilih kewarganegaraannya saat dewasa. Baiklah, selanjutnya materi bagian D tentang asas warga negaraan. Seseorang bisa dikatakan sebagai warga negara jika memenuhi ketentuan-ketentuan dari suatu negara. Ketentuan-ketentuan ini bisa menjadi asas atau pedoman seseorang menjadi warga negara. Dalam ketentuan warga
Yunis. Bunyinya ius yunis ini adalah penentuan status warga negara seseorang berdasarkan warga negara yang dipakai oleh kedua orang tuanya. Jika orang tua kamu warga negara Indonesia, maka kamu menjadi warga negara Indonesia meskipun kamu lahir di luar negeri. 3. Asas campuran. Negara yang memakai kedua asas tersebut, contohnya itu adalah India dan Pakistan. Yang terjadi jika memakai asas campuran adalah yang pertama itu apatrid tanpa kewarganegaraan dan bipatrid kewarganegaraan ganda yang biasa disebut kewarganegaraan. Nah, selain asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, ada juga asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Jika seseorang menikah, maka bisa saja status kewarganegaraannya berubah. Contohnya itu jika orang asing menikah dengan orang Indonesia, maka dia bisa menjadi warga negara Indonesia jika dia mau dan mengajukan permohonan. Namun, baik suami ataupun istri memiliki hak yang sama untuk memilih kewarganegaraan yang dianuinya. Selanjutnya, hukum yang mengatur asas kewarganegaraan itu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Asas kewarganegaraan umum terdiri atas 4: asas kelahiran, asas keturunan, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Saya akan menjelaskan cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Di sini ada 5 cara memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama, citizenship by birth, yaitu memperoleh kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Yang kedua, citizenship by descent, memperoleh kewarganegaraan karena adanya keturunan. Yang ketiga, citizenship by naturalization, yaitu memperoleh kewarganegaraan karena kewarganegaraan dirinya sendiri. Yang keempat, citizenship by registration, yaitu memperoleh kewarganegaraan karena dia sudah memenuhi persyaratan. Yang kelima, citizenship Corporation of Territory, yang memperoleh kewarganegaraan berdasarkan karena adanya keluasan wilayah negara. Dan di sini saya akan menjelaskan kehilangan kewarganegaraan. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan asing atas kemauan dirinya sendiri. Yang kedua, tidak mau meninggalkan atau tetap di negara lain. Yang ketiga, dinyatakan kehilangan kewarganegaraan oleh presiden atas kemauan dirinya sendiri. Yang keempat, mengikuti keinginan negara asing tanpa meminta persetujuan presiden. Yang kelima, secara sukarela mengikuti kedinasan negara asing. Yang keenam, secara sukarela mengucapkan janji setia kepada negara asing. Yang kelima, tinggal lebih dari 5 tahun di luar wilayah negara Indonesia. Yang keenam, memiliki paspor atau surat paspor berkenegaraan negara asing yang menyebutkan kenegaraan tersebut atas nama dirinya sendiri. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.